Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Valina Dwi Apriliani, nomor mahasiswa 2017-031-0035, mahasiswa Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamika. Apa sih hemodinamika itu? Hemodinamika sendiri adalah aliran darah dalam sistem peredaran tubuh, baik melalui sirkulasi magna atau sirkulasi besar, maupun sirkulasi parva ataupun sirkulasi dalam paru-paru. Kemudian, untuk definisi dari monitoring hemodinamika sendiri adalah pemantauan dari status hemodinamik. Nah, pentingnya dari pemantauan yang terus-menerus terhadap status hemodinamika, respirasi, dan tanda-tanda vital lain akan menjamin early detection. Jadi, early detection ini nantinya bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencegah pasien jatuh dalam kondisi yang lebih parah. Selain itu, tujuan pemantauan hemodinamik yaitu dapat membantu mengidentifikasi kondisi pasien, mengevaluasi respon pasien terhadap terapi, menentukan diagnosis medis, memberikan informasi mengenai keadaan pembuluh darah, jumlah darah dalam tubuh, dan kemampuan jantung untuk memompa darah. Selanjutnya, apa saja indikasi dilakukannya pemantauan hemodinamik? Yang pertama, ada shock. Kedua, infak miokard akut yang disertai dengan gagal ginjal, sakit dada berulang, hipotensi atau hipertensi. Kemudian yang ketiga ada edema paru. Keempat, gagal ginjal kanan. Yang kelima, pasca operasi jantung. Yang keenam, penyakit katup jantung atau ruptur septum ventricle. Yang ketujuh, tamponade jantung. Kedelapan, gagal nafas akut. 9, hipertensi pulmonar. Dan yang ke-10, sarana pemberian cairan dan obat. Selanjutnya, apa saja alat yang dibutuhkan saat melakukan monitoring hemodinamik? Yang pertama, ada bedside. Kedua, syringe pump. Yang ketiga, ada infus pump. Yang keempat, ventilator. Yang kelima, pulse oximetry. Yang keenam, obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk bedside sendiri merupakan alat kesehatan yang dimana berfungsi untuk memonitoring kondisi fisiologis dari pasien, di mana proses monitoring tersebut dilakukan secara real time, sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga, termasuk pemeriksaan heart rate atau detak jantung pasien dalam 1 menit. Data-data yang ditampilkan di pasien monitor terdiri dari heart rate, NIBP atau non-invasive blood pressure, SpO2 atau saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen yang ada di dalam darah, kemudian ada respirasi rate, ada suhu, dan juga data-data EKG yang meliputi lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan lain-lain. Syringe dan infus pump merupakan peralatan medis yang berguna membantu perawat dalam memberikan dosis obat maupun cairan kepada pasien secara otomatis. Kemudian, pemantauan saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry bertujuan untuk mengetahui persentase dari oksigen yang sampai ke aliran darah arteri perifer pasien. Kemudian, ventilator. Alat ini bertujuan untuk memberikan ventilasi mekanik kepada pasien. Kemudian, obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Yang pertama, kita harus menyiapkan kortikosteroid. Fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah pada keadaan hipotensi persisten. Untuk obatnya sendiri, yaitu ada dexamethasone dan hidrokortison. Kemudian yang kedua ada epinefrin. Epinefrin dapat diberikan secara intravena ataupun infus drip sebesar 0,05 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Dapat juga diberikan dopamin, adrenalin, maupun morfin.
Semua obat-obatan ini tergantung dari kebutuhan pasien itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk interpretasi kasus, terdapat kotak dengan warna hijau yang berada pada kanan atas merupakan EKG. Normalnya yaitu denyut nadi sekitar 60-100 kali per menit. Kemudian kotak yang di bawahnya yang berwarna biru merupakan saturasi oksigen dengan nilai normal 95-100. Kurang dari itu disebut desaturasi. Kemudian kotak di bawahnya merupakan respirasi rate. Normalnya 16-24 kali per menit. Kemudian di bawahnya lagi ada tekanan darah. Tekanan darah pada orang dewasa normalnya 120/80 mmHg. Kemudian dapat terlihat bahwa pasien tersebut heart rate-nya tidak terdeteksi. Kita bisa mencurigai apakah pasien ini mengalami VT, VF, asystole, ataupun pulseless electrical activity. Nah, pada grafik EKG pasien terlihat bahwa pasien tersebut mengalami suspek pulseless electrical activity dan juga suspek henti jantung. Kemudian, pada grafik kapnografi terlihat bahwa pasien mengalami apnea atau sinus stop. Untuk henti jantung pada pasien itu sendiri bisa disebabkan karena infark miokard akut, sepsis, perdarahan, ataupun penyebab yang lainnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.